China, pemain besar dalam pembangunan dunia, baru-baru ini membuat langkah yang mengejutkan. Pemerintah telah mulai menghentikan banyak proyek pembangunan penting di wilayah maju, dan bahkan beberapa inisiatif pengembangan perdagangan di kota-kota pesisir telah ditunda. Yang lebih mencengangkan adalah pergeseran fokus menuju peningkatan infrastruktur yang kurang berkembang di bagian barat negara itu, khususnya di Xinjiang. Pada bulan Agustus, pemerintah Cina mengungkapkan bahwa 25 perusahaan milik negara yang bermitra dengan Xinjiang akan bekerja sama untuk lebih dari 180 proyek dengan total investasi melebihi 2,4 kuadriliun rupiah. Proyek-proyek ini akan menargetkan sektor-sektor utama seperti energi dan infrastruktur, yang bertujuan untuk selesai pada tahun 2028. Berita ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bukankah sebagian besar Xinjiang adalah gurun, mengapa pemerintah Cina memilih untuk berinvestasi di daerah seperti itu? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa Xinjiang sangat luas, meliputi 1,7 juta kilometer persegi, yang sebanding dengan luas 7 kerajaan Inggris. Namun, penting untuk dicatat, bahwa sebagian besar Xinjiang adalah gurun, dengan sekitar 440.000 km persegi, yang mencakup hampir 64% wilayah gurun negara itu, dan sekitar 26% dari total daratan Xinjiang. Xinjiang memiliki 3 gurun utama di Tiongkok, Gurun Taklimakan, Gurun Gurban-Tunggut, dan Gurun Kumtag, yang juga termasuk dalam 10 gurun teratas di dunia. Hal ini menjadikan Xinjiang salah satu daerah penggurunan paling serius di dunia, terutama karena sebagian besar gurun di sini adalah pasir bergerak, dan sangat sulit untuk mencegah dan mengendalikan pasir. Ciri-ciri daerah gurun adalah iklim kering, curah hujan jarang, dan angin kencang. Lingkungan ekologisnya sangat rapuh. Pada dasarnya sulit bagi orang untuk menetap di tempat seperti itu dalam waktu lama, sehingga kepadatan penduduk di Xinjiang relatif jarang. Dari informasi di atas, Anda mungkin berpikir tentang gurun Gobi yang tak terbatas, berpikir bahwa tanah ini kekurangan sumber daya dan terbelakang secara ekonomi. Namun pada kenyataannya, situasinya tidak seperti yang Anda pikirkan. Meskipun masalah penggurunan di Xinjiang sangat serius, tanah ini telah menjadi gudang energi yang sangat besar, di bawah pengembangan dan pemanfaatan Tiongkok. Diketahui bahwa sumber daya Xinjiang mencakup berbagai sumber energi seperti batu bara, gas alam, dan minyak. Misalnya, proyek energi seperti transmisi gas Barat Timur dan transmisi tenaga Xinjiang. Melalui saluran transmisi ini, batu bara, gas alam dan listrik terus diangkut dari Xinjiang ke Tiongkok Timur, mendukung produksi dan pengembangan wilayah yang maju secara ekonomi. Pertama adalah pembangkit listrik fotovoltaik. Karena daerah gurun memiliki jam sinar matahari yang panjang dan sinar matahari yang melimpah, daerah ini telah menjadi basis penting untuk pembangkit listrik fotovoltaik. Berdasarkan informasi terbaru yang saya peroleh, Xinjiang saat ini memiliki 2 pembangkit listrik fotovoltaik besar, yaitu pembangkit listrik fotovoltaik Midong Urumqi dan pembangkit listrik fotovoltaik Shache. Pembangkit listrik fotovoltaik Midong merupakan proyek fotovoltaik tunggal terbesar di dunia, dengan total kapasitas terpasang sebesar 3,5 juta kilowatt dan luas area sekitar 200.000 hektar, yang sangat besar. Kapasitas terpasang pembangkit listrik fotovoltaik terpadu Shache adalah 2 juta kilowatt dan merupakan pembangkit listrik fotovoltaik yang telah terhubung ke jaringan listrik. Menurut data dari China Electric Power Corporation, pembangkit listrik industri Xinjiang di atas skala tertentu
mencapai 491,30 miliar kWh pada tahun 2023, meningkat 4,5% dari tahun ke tahun, menempati peringkat kelima di negara tersebut. Dalam hal transmisi daya, pada tahun 2023, transmisi daya Xinjiang mencapai 126,2 miliar kWh, dan transmisi daya kumulatif telah melampaui 740,8 miliar kWh. Menurut data, transmisi daya Xinjiang telah memberi keuntungan lebih dari 278 triliun rupiah dan meningkatkan pendapatan pajak sekitar 72 triliun rupiah. Angka ini hanya mencerminkan nilai ekonomi yang diciptakan secara langsung. Penyelesaian 4 saluran transmisi daya Xinjiang juga secara langsung membangkitkan investasi sekitar 200 triliun rupiah di industri sumber daya listrik, sekaligus menciptakan 28.000 lapangan kerja, dan menyumbang sekitar 200 triliun rupiah ke PDB Xinjiang setiap tahun. Dapat dikatakan bahwa transmisi daya Xinjiang telah menghasilkan lebih dari 278 triliun rupiah dalam bentuk pendapatan ekonomi ke industri listrik Xinjiang. Transmisi listrik telah menjadi salah satu kekuatan pendorong penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial Xinjiang. Sederhananya, listrik ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,4 miliar penduduk Tiongkok selama lebih dari setengah tahun. Yang lebih menarik lagi adalah hingga April tahun ini, total kapasitas jaringan listrik terpasang Xinjiang telah mencapai 150 juta kilowatt, di mana kapasitas terpasang energi baru adalah 70,1 juta kilowatt. Hingga Juli, kapasitas terpasang energi baru Xinjiang telah melampaui 80,1 juta kilowatt, dan proporsi energi baru dalam struktur daya Xinjiang telah melampaui 50% untuk pertama kalinya. Diharapkan pada akhir tahun, kapasitas terpasang energi baru akan melampaui 90 juta kilowatt, dan pada saat itu, energi baru akan menjadi sumber daya listrik terbesar Xinjiang untuk pertama kalinya. Selain pembangkit listrik fotovoltaik yang besar ini, Xinjiang juga memiliki sumber daya energi yang melimpah seperti minyak dan gas alam. Sejauh yang saya ketahui, sumber daya minyak dan gas Xinjiang sangat kaya dan terkonsentrasi. Di antara cadangan terbukti, cadangan minyak Cekungan Junggar, Cekungan Tarim, dan Cekungan Tuha menempati peringkat pertama di negara ini, sementara cadangan gas alam menempati peringkat kedua di negara ini. Menurut data spesifik, pada tahun 2023, produksi minyak dan gas Xinjiang mencapai 66,06 juta ton, menempati peringkat pertama di negara ini selama 3 tahun berturut-turut. Selain minyak dan gas alam, sumber daya metana batubara Xinjiang juga sangat kaya. Metana batubara yang juga disebut gas memiliki sifat yang mirip dengan gas alam, dan volume sumber daya yang diprediksi mencapai 7,5 triliun meter kubik, yang mencakup 26% dari negara tersebut. Di antara mereka, volume sumber daya minyak dan gas alam yang diprediksi masing-masing adalah 23 miliar ton dan 17,5 triliun meter kubik, yang juga menempati peringkat pertama di negara ini. Selain itu, dengan mengandalkan sumber daya metana batubara lokal berkualitas tinggi, Xinjiang Energy telah mengembangkan proyek batubara menjadi gas dengan hasil tahunan sebesar 5,5 miliar meter kubik. Saat ini, tahap pertama proyek tersebut telah rampung dengan skala produksi 1,4 miliar meter kubik. Yang lebih menggembirakan lagi, China Energy Corporation juga berencana untuk menginvestasikan 373 triliun rupiah untuk membangun tahap kedua proyek batubara menjadi minyak, yang diharapkan akan rampung dan mulai berproduksi pada akhir tahun 2027. Selain sumber daya minyak dan gas yang melimpah, Xinjiang juga memiliki sumber daya mineral yang sangat besar.
Ada tempat yang dikenal sebagai lubang suci geologi, bahan tambang yang terbentuk dari magma yang terdapat di dalam bumi, yang merupakan tambang litium dan aluminium pertama yang dikembangkan di Tiongkok. Sumber daya di area pertambangan ini sangat kaya. Di antara lebih dari 140 mineral yang dikenal di dunia, Xinjiang mencakup 86 spesies, terutama logam langka seperti litium, berilium, dan tantalum. Cadangan, skala dan variasi mineral tersebut langka di dunia. Selain itu, ada sumber daya batu bara yang kaya di bawah tanah di Xinjiang. Menurut data dari Administrasi Batubara Tiongkok, cadangan sumber daya batubara Xinjiang diprediksi mencapai 2,2 triliun ton, yang mencakup 40,6% dari cadangan negara yang diprediksi. Meskipun sumber daya batubara Xinjiang belum sepenuhnya dikembangkan di masa lalu, karena keterbatasan seperti teknologi penambangan dan kondisi transportasi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, produksi batubara Xinjiang telah tumbuh pada tingkat 2 digit setiap tahun. Dari 190 juta ton pada tahun 2018 menjadi 413 juta ton pada tahun 2023. Menurut rencana, pada tahun 2025, kapasitas produksi batubara tahunan Xinjiang diharapkan akan melebihi 460 juta ton, dan outputnya akan melebihi 400 juta ton. Dari berbagai sumber daya energi di atas, kita dapat lebih jelas memahami mengapa pemerintah dan perusahaan Tiongkok bersedia mengurangi investasi di kota-kota maju, dan sebagai gantinya menginvestasikan 2,4 kuadriliun rupiah di wilayah barat ini, di mana bahkan infrastrukturnya belum lengkap. Diketahui, ada 23 proyek dalam rencana investasi yang melibatkan konversi batu bara menjadi minyak, batu bara menjadi gas, dan pembangunan basis energi baru, dengan total investasi lebih dari 396 triliun rupiah. Jadi, mengapa Xinjiang, dengan sumber daya energi yang begitu besar, baru mulai berinvestasi dan berkembang pesat hingga sekarang? Faktanya, pada tahun 2010, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok menerbitkan sebuah artikel yang menunjukkan bahwa Xinjiang adalah kawasan super sumber daya energi di Tiongkok. Meskipun banyak sumber daya yang belum ditemukan atau ditambang secara efektif di masa lalu, karena keterbatasan teknologi eksplorasi geofisika, kondisi eksplorasi, dan penggurunan yang parah, potensi energi Xinjiang secara bertahap muncul seiring dengan eksplorasi sumber daya selama bertahun-tahun. Saat ini, Xinjiang telah ditetapkan sebagai basis jaminan strategis nasional untuk sumber daya energi. Konferensi promosi proyek pengalihan hak pertambangan Xinjiang tahun ini melibatkan 12 jenis mineral seperti minyak, gas alam, dan batu bara, serta 127 rig penambangan, yang juga mencatat rekor terbesar untuk skala pengalihan hak pertambangan dalam sejarah Xinjiang. Sejak 2012 hingga 2023, pemerintah Tiongkok telah mendirikan 2.552 cabang di Xinjiang, dengan total aset melebihi 4,3 kuadriliun rupiah, proyek investasi kumulatif melebihi 50.000, dan jumlah investasi yang telah diselesaikan mencapai 1,2 kuadriliun rupiah. Investasi ini sebenarnya meletakkan fondasi bagi Xinjiang saat ini. Dari data tersebut, selama periode ini, Xinjiang menambah 62.200 km jalan, dengan total jarak tempuh 217.300 km. Total jarak tempuh jalan raya nasional dan provinsi adalah 36.700 km, yang mana jalan tol kelas 1 mencapai 10.700 km, dan jalan kelas tol 2 ke atas mencapai 69,8%. Hampir semua kota memiliki akses ke jalan tol. Dalam hal perkereta apian, Xinjiang sudah memiliki 3 jalur kereta api utama,
dengan jarak tempuh 8.768 km pada tahun 2022, meningkat hampir 85% dibandingkan dengan 10 tahun lalu. Selain itu, Xinjiang juga telah membuat prestasi luar biasa dalam pengendalian gurun. Sejauh ini, Xinjiang telah membangun 46 kawasan perlindungan tertutup lahan penggurunan nasional dengan total kawasan lindung 8,3 juta hektar. Pada tahun 2022 saja, Xinjiang membangun dan terus membangun 4 kawasan perlindungan tertutup lahan penggurunan dengan tambahan kawasan lindung 228.400 hektar dan menyelesaikan kawasan pengendalian lahan penggurunan seluas 7 juta hektar yang melebihi 74% dari rencana tahunan. Investasi dan pembangunan infrastruktur ini juga telah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal pertama tahun 2024, PDB Xinjiang mencapai 953 kuadriliun rupiah, meningkat 5,6% dari tahun ke tahun. Total nilai impor dan ekspor mencapai 207 triliun rupiah, meningkat 42,7% dari tahun ke tahun, yang 37,7 poin persentase lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan nasional, dan menduduki peringkat kedua di negara tersebut. Oleh karena itu, setelah putaran baru investasi Tiongkok di Xinjiang dilakukan secara efektif, Xinjiang tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan pendorong penting bagi pembangunan industri negara tersebut. Bagaimanapun, bahkan jika Tiongkok meningkatkan infrastruktur dan investasi industri di wilayah yang lebih maju, semua upaya akan sia-sia tanpa pasokan energi yang cukup dan stabil. Apa pendapat Anda tentang proyek raksasa senilai 2,4 kuadriliun milik Cina di Padang Pasir yang akan mempengaruhi 500 juta orang? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.